konsep bisa di dalam dirimu. Ketika kamu bisa berkata bisa, maka kemungkinannya adalah bisa. Tapi ketika teman-teman berkata tidak, maka kemungkinannya adalah tidak. Tidak ada kemungkinan bisa. Selesai. Kak Muti? Nah, teman-teman, iya memang di setiap pertemuan pasti ada hal seperti ini. Entah itu judulnya self-reflection, entah itu judulnya ESU, renungan atau apapun. Dulu tanya, kira-kira perlu nggak sih introspeksi? Kira-kira perlu nggak sih kita bisa nggak memperbaiki diri tanpa hal ini? Di sini ayo kita sepakat malam ini kita refleksikan diri kita. Oke? Bisa? Kita teman-teman mengikuti, mendengarkan apa yang Bulut sampaikan. Oke? Sepakat? Semuanya, kakak-kakak? Kak Cinta? Mungkin Kak Cinta duduknya pindah aja sebelahnya Kak Dimas, Kak Samudra. Geser. Oke. Biar fokus. Ya. Jujur, Bu Lulut punya tanggung jawab kepada mamah-mamah teman-teman semua, bahwa hari ini teman-teman gak hanya bersenang-senang, tapi teman-teman akan memperbaiki diri. Itu yang orang tua teman-teman inginkan. Teman-teman mengenali dan teman-teman mengembangkan. Kak Muti? Oke. Sekarang silahkan teman-teman bisa duduk bersila. Silahkan teman-teman duduk bersila. Hari ini kita tutup rangkaian acara ini dengan kita merefleksikan apa yang sudah kita alami di usia sampai 14 tahun, 10 tahun, 11 tahun pada malam hari ini. Kak Muti? Oke. Teman-teman bisa mulai mengatur nafas ya. Ketika Bulut bilang tarik nafas, teman-teman bisa memasukkan udara ke dalam perut dan keluarkan. Bisa dikurangi volumenya Kak Muti. I have, saya punya. Ketika Bulut bilang saya punya, apa yang terbayang di kepalamu? Siapa orang yang kalian punyai yang paling sayang dengan kamu? Jawab dalam hati. Teman-teman bisa memejamkan mata dan mulai fokus dengan apa yang dikatakan Bu Lulut. Hanya suara Bu Lulut dan alunan musik yang teman-teman dengar. Sambil teman-teman relax atur nafas. Oke, pejamkan mata teman-teman. Atur nafas. Tarik nafas. Nafas. I have, saya punya. Di antara teman-teman ini semua punya ibu kan? Semua punya orang yang sangat care dan percaya bahwa kamu akan menjadi anak yang sukses. Kamu pernah membayangkan tidak bagaimana perjuangan ibumu? Kalau kamu melihat adikmu lahir, yang punya adik, mungkin punya ponakan, lihat betapa seorang perempuan yang sedang mengandung itu sulit,
itu sulit. Kemana-mana dengan perut buncitnya. Bahkan ketika tertidur, ketika ingin tidur, kesulitan karena membawamu kemana-mana. 12 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, begitu tahu ibumu hamil, ibu dan ayahmu sangat gembira. Cari nama dan personamu. Ternyata aku hamil. Ibu dan ayahmu berupaya. Mereka berupaya agar janin yang ada di dalam kandungan ibumu baik-baik saja. Mereka makan dengan makanan yang dipilih, nggak sembarangan. Kenapa? Agar janinnya sehat, agar kamu tumbuh dengan sehat, berkembang dengan baik. Mereka kemana-mana loh, membawa dengan perut besar, dengan kesakitan. Sampai 9 bulan. 9 bulan ibumu membawamu kemana-mana. Sampai pada suatu hari, ibumu merasakan kesakitan. Ternyata kamu mau lahir. Tapi itu kesakitan yang dinanti-nanti. Kesakitan yang iya nanti-nanti. Bahkan ketika mereka sudah menikah, kehadiranmu itu sangat ditunggu loh. Dengan berupaya, bersusah payah, ibumu berangkat ke rumah sakit dengan kesakitan. Apakah dia bisa menolak? Coba rasakan. Mulut pengen teman-teman resapi. Jangan lawan. Ada perasaan, pikiran-pikiran yang jangan lawan. Rasakan kata-kata mulut. Ibumu melahirkan bersimbah darah. Ibumu melahirkanmu bersimbah darah. Dengan berupaya, bahkan dunianya pun sudah diberikan kepadamu. Bahkan ketika kalau sampai nyawanya hilang, ia sudah siap. Sebelum melahirkan dia selalu berdoa, memohon, ya Allah, ya Tuhan, lancarkanlah. Terdengar suara tangisanmu di dunia ini. Apa yang ibumu katakan dalam kesakitannya? Alhamdulillah. Sakit, tapi mereka bersyukur. Mulailah terpikir, tak beri nama siapa ya? Nama adalah doa. Tentu itu dipilih, tentu itu diharapkan diberikan kepada kalian dengan nama-nama yang indah, nama-nama yang baik. Harapan kedua orang tuamu agar kalian bisa menjadi anak yang baik, yang selalu dibanggakan, tidak hanya kepada orang lain, tidak hanya kepada sesama, tetapi kepada Allah, kepada penciptanya, karena sudah menjaga apa yang dia titipkan kepada
Tapi apa yang terjadi ya, ketika kalian tumbuh nih, kalian mulai tumbuh. Ibarat kain, hati ibumu sudah mulai sedikit teriris dan sobek dengan kata-kata, iya ya Bu, iya, aku tahu, aku ngerti. Ibarat kain, hati ibumu sudah mulai robek dengan kata-katamu yang, Mama lo, aku kan sudah tahu, kenapa harus dikasih tahu terus. Bahkan kalian sudah bisa berbohong. Demi apa? Kak, mau kemana? Mau belajar kelompok. Mabar. Kak, kok belum pulang? Mau kemana? Iya ini, Mah, aku lagi kerpok. Nongkrong sama temennya. Teman-teman, ayolah, ayo kita pegang dada kita. Tangannya ditaruh di dada kalian semua. Taruh. Katakan dalam hati, Mah, tirukan dulu, Mah, Ibu, Bunda, aku sayang Bunda, aku sayang Ibu. Maafkan aku, Mah. Maafkan aku. Aku berjanji, setelah ini aku akan menghilangkan semua hal yang buruk di dalam diriku, dan aku berjanji aku akan menjadi anak yang baik, yang kau banggakan, yang engkau harapkan, Mah. Ini aku, Mah, ini aku, ini Ocha, ini Rosa, ini Elsa, ini Alza, ini Danis, ini Azam, ini Nawaf, ini Samudra, ini Cinta, ini Norin, ini Bella, ini Dimas, ini Akbar, Mah, ini Tata, ini Naura, ini Nala, ini Sasi, ini Ayu, ini Belva, ini Muna, ini Ayah. Maaf, Mah. Aku janji, Mah, akan aku buktikan, aku akan menjadi anak yang sesuai harapanmu. Aku akan membanggakanmu. Aku janji, Mah. Peluk diri kalian. Peluk. Ayo, peluk diri kalian. Diriku. Ayo. Ayo, hal baik. Ayo, kita bisa, yuk. Hal baik, kita harus menang. Kita harus menang, hal baik. Versi terbaik dalam diri. Aku pasti bisa. Ayo, kamu bisa. Peluk dirimu, bayangkan di depan mata kalian. Ayah, bunda, bapak, ibu, papa, mama tersenyum. Mama bangga sama Azam. Mama bangga sama Azam. Mama bangga sama Cinta. Mama bangga sama Tata. Mama sayang bagaimanapun keadaan kalian. Teman-teman, api unggunnya sudah jadi. Lihat, teman-teman bisa lihat. Ibarat cahaya di malam yang gelap ini,
dia bisa bercahaya. Dari api yang kecil menjadi api yang besar. Teman-teman pun juga harus begitu. Ayo, di dalam diri kita ini ada cahaya kebaikan, ada hal-hal baik, ada hal-hal positif, ada 20 karakter yang dulu tulis di situ. Dan kalian harus punya. Untuk apa? Agar kalian menjadi manusia yang sukses, bermanfaat. Teman-teman boleh berpelukan dengan sebelahnya, boleh? Ya, boleh berpelukan. Oke. Mas fotografer mana? Boleh berpelukan? Ya. Nanti, Mas Samudra berpelukan sini. Iya, ya, oke. Ayo boleh sambil pas musiknya ini, lampunya boleh nyalakan, Mas. Ya. Ayo kita sayangi diri kita. Kita apresiasi diri kita. Dengan apa? Ini gift. Terima kasih ya teman-teman semuanya. Setelah ini jadi lebih sayang ya sama mama. Kalau dulu sayangnya 1000, berarti setelah ini jadi 10.000. Jadi anak yang lebih baik. Ayo kita ke sana ya. Mau nggak ingin menikah? Perhatikan api unggunnya. Bagaimana apinya itu bisa menerangi kegelapan. Bagaimana hangatnya itu bisa menghilangkan dingin. Bersinarlah, menyala, terangi, jadilah cahaya di dalam kegelapan. Teman-teman, ayo kita sayang diri kita sayang kedua orang tua lebih. Jadikan hal-hal yang positif di dalam diri kita terus berkembang dan menguasai pikiran, menguasai perasaan, menguasai tindakan kita. Sekalinya hal buruk itu datang, tepis, buang. Jangan beri kesempatan sedikit pun atau penyesalan yang akan teman-teman dapatkan. Perhatikan setiap kayu yang ada di depan teman-teman terbakar. Anggap kayu itu adalah hal-hal buruk yang ada di dalam diri. Dia akan hangus dan hilang dengan adanya cahaya di dalam diri. Apakah bisa, Kak, kemalasan di dalam diriku hilang? Bisa. Apakah bisa
tidak ada hal yang tidak mungkin. Bahkan ketika kita mau mengupayakan, sertakan dalam setiap doa dan hal baik di setiap nafas kita. Oke teman-teman, Kak Jiwo silahkan diambil alih.